Alpha bisa membalaskan dendamnya di game pertama tadi. Yap, kira-kira Om, dari hero-hero yang udah diamankan nih, lebih ke Big Bang Alpha atau Onyx? Onyx. Oke, sementara Choji. Aku Onyx. Berarti 3 suara untuk Onyx di game yang kedua Om ya. Oh iya. Oke. Kenapa kamu game pertama nggak ikut juga? Aku game pertama tadi udah bilang Onyx. Oh Onyx juga ya? Oke, Iya, aku siap. tadi. Kalau game pertama kan kita beda kan Om. Oh iya, kita WTR. Iya, Iya. penasaran aku tadi ngelihat ada Beleric, ada Harley, tapi ternyata Onyx berhasil membuktikan itulah pola permainan yang mereka berikan. Sementara itu Land of Down, game kedua, Onyx Esports versus Big Bang Alpha. Here we go. Here we go, game kedua di match pertama di day kedua MPL Indonesia season yang ke-7. Dimana kalau kita lihat sekarang mid lane-nya Brans dan juga Rainbow masih standby. Jungle juga masih belum datang, jadi masih belum terjadi sesuatu yang benar-benar game changing. Yap, itu dia di bagian tengah Driannya dan juga udah ada Granger yang masih dalam bersamaan. Sementara Brans di bagian bawah ada Flame Shot yang langsung di body block aja. Sementara itu untuk kali ini dua hero ini masih selamat, sementara KYY harus pulang terlebih dahulu. Sementara kalau kita lihat dari Bransnya sendiri lagi mencoba untuk ngambil purple buff-nya, dan kalau dari Kiboy-nya, ini Kiboy-nya nggak pernah mau berhenti berjalan terus bersama Wah, Bransnya sendirian loh. nih ya. Nah, Bransnya Nah, sendirian ini uh-oh. harusnya bisa diganggu sedikit lagi HP dari purple buff-nya dan harusnya bisa diamankan karena udah ada KYY yang langsung memberikan backupan. Sementara kalau kita lihat dari mid lane-nya dari Drian sendiri belum mau banyak-banyak agresif kayak Kiboy. Balik ke bottom lane sekarang. Boots yang akan melawan Ripo yang dimana ini sih bakalan jadi game mungkin masih berjalan walaupun game udah kelar kali ya. Iya, ini kayak lu kasih Panjang. taruh Uranus, taruh Balmond di satu lane Yes. yang sama udah Udah. sampai teman-temannya Ya berantem juga ya. 2047 lah Iya. baru kelar mungkin tuh ya. Tanpa ada bantuan dari teman-temannya ya. Biarin aja mereka berdua gitu. Biarin aja berdua atau di lane bawah, tapi ya balik Capek. lagi Beku lah ya. udah bawa teman nih si Ripo-nya. Tapi untuk Ripo udah ada satu rekannya yang mencoba untuk mendekat, tapi Sansin masih memilih untuk melakukan farmingan. KY di bagian atas membantu ke arah matnya. Namun untuk kali ini pertarungannya 2 lawan 2 tapi berasa 2 lawan 3. 2 lawan 3 karena adanya Kupa, dan kalau kita lihat ceweknya juga di sini masih belum terlalu agresif ya, masih menunggu dulu momen yang tepat karena balik lagi Zaman Force juga belum ada di sini, masih level 3 karena ini adalah god lane di mana XP-nya ada di bawah yang dipegang sama serang Ripo dan juga Boots. Yap, tapi tadi sepertinya udah kita lihat aja Turtle Camp by Living by Mandiri. Sementara itu untuk Driannya Waduh. langsung lompat ke bagian depan, tapi ternyata left shot-nya dengan jarak sedekat itu masih miss. What happened with you? Untuk kali ini pun dia langsung gagal untuk mengamankan dari pergerakan ini Sansin. Wapalain Kupa di bagian belakang pun menjadi korban. Tapi Yisansin-nya dikejar habis-habisan oleh Balmond. Diketok aja hilang sudah. Yes, dan itu adalah kerugian yang lumayan besar menurut gua karena oke udah ada jungle-nya lagi dari buff-nya seorang Bigoton Alpha. Cuman kalau kita lihat sekarang Bigoton Alpha ini turtle-nya dari tadi belum ada yang ngambil. Dari Boots sendiri lagi coba dipok pelan-pelan. Matt langsung ke depan menggunakan Brave Warrior. Dari Sunset terkena, apakah tumbang? Tumbang dari seorang Ki-nya. Ki-nya terjebak, di belakang ada dua Evil Dragon menghilangkan seorang Boots di tangan seorang Ripo. Harus mundur dulu perlahan demi perlahan. Sunset tetap bisa hilang. What a play dari cewek. Harus maju dikit demi dikit karena serem banget ada Ki yang bisa nge-stun sedikit demi sedikit. Tapi Bransnya apa yang dilawan? Ya. Baru datang loh Bransnya Om. Gue rasa Bransnya langsung ada di tengah-tengah tadi. Iya. Enggak, tadi agak kemajuan sedikit Iya. sih. Iya, dari seorang Brans makanya tadi. Sebenarnya sayang banget sih Bransnya harus ke pick off lagi. Iya. Nah, neta teh. Wow. Bransnya Karena- datang-datang. Iya, Iya begitu. tampol pulang lagi. Ini item mau item. Oke, dan untuk itemnya sekarang Lapo akan mengarah ke Bloodlust X. Kalau kita lihat untuk Balmondnya lebih ke arah mengamankan Miracle ya? Molten dulu sih, Oh, Molten oke. Essence dulu. Oke, di bagian atas sudah ada Zaman Force langsung dikeluarkan begitu aja, tapi cewek masih bisa menyelamatkan diri. Sunwind Claw-nya masih bisa digocek, tapi untuk sekarang Bad Fist-nya masih bisa digocek. Namun ada Bad Impact yang fast banget mengarah. Flame Shot-nya terkena, ada efek setelah ditimbulkan. Sementara untuk Mat yang masih bisa kabur ke bagian belakang dan juga KYY lompat-lompat dengan Jet Kundonya. Sementara kalau kita lihat Kiboy di sini masih mau lebih, masih mencoba pelan-pelan mencari di mana posisi dari player Bigoton Alpha. Balik lagi ke mid-nya di sini, dan Sonata dikeluarkan pada seorang Brans. Belum terjadi apa-apa, tapi Rainbow di sini sudah tinggal satu bar lagi HP-nya. Masih kuat, belum terjadi apa-apa. Balik ke bottom lane. Ini masih lama banget sih bottom lane-nya nih, masih kaku, masih beku karena lawannya sama-sama tank, sama-sama nge-heal juga. Yes, dan dengan hanya Balmond sebenarnya ini kayak kalkulasi dari pemain-pemain BTR, mereka nggak boleh lengah juga ya. Yes. Karena 1-2 bar tersisa itu bisa di one hit.
Bener. sama si Balmond. Mungkin kejadian sama seperti kayak si Brans tadi ya. Iya, Waduh. diketok begitu aja sementara untuk sekarang kita lihat aja antara Bravest Fighter versus Zaman Force-nya menimbulkan sebegitu sakitnya untuk orang Harit dan Haritnya pun langsung dihilangkan di area top lane. Tapi untuk Lapu-Lapu masih stay aja, akan memotong wave minion yang di bagian atas. Namun untuk dari minimap kali ini kita lihat aja Turtle-nya pun udah mulai dikocek-kocek ataupun mulai disentuh-sentuh oleh Brans. Iya, dan sepertinya belum ada player dari Onyx Esports yang melihat kejadian dari Turtle. Tapi kalau kita lihat sekarang kejadian yang terjadi adalah Sans yang hampir aja tumbang di tangan match. Di sana tinggal satu bar HP-nya. Ini dia infonya udah dapet nih, Bad Impact dikeluarkan. Sans harus mundur, Sans gak bisa memaksakan keadaan lagi. Dan Uranusnya lihat di mana, udah tukar posisi. Base-nya salah bro. Halo Bapak, base-nya kan di bawah ya. Kenapa teh di atas? Hei, motongnya sampai ke depan. Udah mulai pede dari Ripo. Nggak pengen motong sekalian ke arah top lane gitu atau gimana ya. Zaman Iya, Force-nya untuk kali ini langsung keluar begitu aja. Tapi udah ada dua orang yang langsung menyerang sekaligus. Ada Jet Kundo, ada Way of Dragon. Hilang sudah Harit untuk kesekian kalinya. Dan Ketiga. ada game Wow, push. oke. Ini- Minion tuh lihat dia dari sana. Jadi agak berat sebenarnya juga buat si Harit kalau dia mau coba untuk tukar lane sekarang. Telat. Oke, kalau kita lihat sekarang Boost dan juga Ripo masih bertarung aja, belum ada kelarnya. Belum ada juga bendera putih dari kedua belah tim untuk bottom lane-nya. Cuman kalau kita ke mid lane-nya sepertinya sedikit demi sedikit tarat dari yang dimiliki oleh Onyx Esports dicicil pelan-pelan oleh Bukan Alpha. Yap, itu dia. Bransnya di bagian tengah udah mulai digigit di bagian belakang dari baju jirah perangnya. Sementara untuk D-Boy kali ini ada dilempar dengan Brave Fighter, dia pun harus mengeluarkan flicker ya. Tertinggal sudah mat di bagian belakang, tapi setidaknya ada informasi yang berhasil mereka dapatkan. Ada flicker yang telah digunakan. Sementara Drian di bagian tengah melemparkan payungnya. Udah ada Matt juga melemparkan piringnya. Antum melempar payung, aing teh lemparkan piring ya. Piringnya yang dikeluarkan juga. Oh, tadi ada flank shot datang kepada Brans di sini, tapi belum ngefek kemana-mana. Tapi key-nya sayang sekali harus terjebak di Zaman Force dan Matt masih dikejar sama cewek. Kibo juga nemenin. Cuman kalau kita lihat dari seorang Ripo-nya pede banget untuk memotong minion yang dimiliki oleh Onyx Esports jauh di dekat inhibitor turret-nya. Iya, sistem plusnya juga Brans dapetin tadi Orange Blue. Yap. Yes, jadi dia akan jauh lebih unggul juga. Lihat Ripo-nya, santai Iya, banget. Ripo santai banget, pede Iya. banget. Gue bakal regen, nggak masalah. Kalau pukul pelan-pelan nanti juga penuh lagi. Tuh, numpang lewat doang tuh, assalamualaikum gitu ya, lewat lagi, bye-bye, digigit sama Kupa, ada kabel dari robot-robot udah putus ya. Tapi Purple Buff kali ini langsung aja diamankan oleh Sans, sedikit lagi tentang mungkin bisa aja mengambil tanpa adanya satu, tapi nggak sempat lagi sih, emang udah harus ya. Kan biasanya retry bisa ditahan gitu om ya, terus dia ke area Turtle, yowes, retry-nya untuk Turtle aja gitu loh. Iya, cuma kalau kita lihat mid lane-nya bener-bener mulai dikeroyok lagi sama Veteran Alpha. Sedikit demi sedikit dari belakang, tapi kalau kita lihat ada tendangan maut, langsung menghilangkan seorang Drian di belakang. Ceweknya sudah sedikit demi sedikit ngepok damage kepada seorang Ripo, tapi belum terlalu besar karena itemnya juga masih belum banyak. Yap, itu dia. Item-item yang digunakan pun tadi sepertinya belum bisa untuk mendompleng ataupun memberikan damage yang begitu maksimal. Hanya saja kalau Kagura bisa mendapatkan momennya, itu pasti akan sangat-sangat berbahaya sekali. Tadi karena dia berhasil terkena combo dari apa ya, snake videonya itu loh. Mendadak langsung flicker ke depan, jebret. Iya, head to head Pak. Iya, Wave Dragon-nya langsung hilang. Ya. Iya. Aduh, tapi kalau kita diperhatiin dari cewek udah Sakit perih banget. banget. Perih banget itu tinggal dikit. SP dari cewek harus pulang dulu, recall dulu. Yang pakai Rainbow, yang Ya. pakai udah Tenasil ya teman-teman ya. Tenasil udah wajib lah itu ya. Tapi dari Bucks-nya sepertinya kebanyakan pede. Tadi motong minion sedikit demi sedikit, dipukul terus dan akhirnya tumbang di atas tangan Ripo. Dari kepedeannya sih Ripo dan juga Bucks sama ya. Cuman backup-annya dari seorang Bigetron kayaknya lebih Iya. cepat. Lebih cepat, lebih sering melakukan rom ke bagian bawah ataupun Uranus gitu loh. Karena juga dari tadi kita nggak banyak ngeliat banyak movement juga di bottom. Wow, tapi ya serangan yang dibangun oleh BTR ini kayak gak ada henti-hentinya juga Ki. Yap. Dengan show-nya dia bisa dapetin pemain penting tadi, Ripo-nya yang selalu ngepotong minionnya, top lane-nya bahkan bisa dimenangkan 1v1-nya antara Lapu dan juga Harit. Lihat untuk turutnya bahkan belum ada yang hilang bagi BTR. Iya belum, masih lengkap. Sementara kalau kita dari Onyx Esports sendiri sudah ada 3 yang tumbang ya. Yes, Iya, dan syaratnya. untuk item build-nya sendiri aku pengen lihat Balmonnya si Domi Ice, oke banget. Untuk Domi Ice sebagai item yang kedua tadi setelah Curse Helm, jadi nggak ada belatas sama sekali. Iya, nggak ada memang. belatas nih, Om. Yes, dia akan langsung masuk ke full item defense. Ini harus nunggu buat Kaguranya buat jadi Lightning Truncheon biar lebih sakit ya untuk Onyx Esports-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan sisi lain yang memang dia sakitnya karena sudah ada Lightning Truncheon tadi. Yap. COD Lightning Truncheon ya you know lah.
Udah sakitnya combo- seperti apa iya, gitu. Itu udah combo item yang bener-bener bisa dibilang cocok lah ya. Dimana mana bener-bener Udah memaksimalkan cocok kekuatannya. cocok lah itu, tapi Iya. untuk Lord sekarang pun lelele, Lordnya ke reset, sayang banget. Udah ada Dead Sonata tadi ditembakkan di bagian belakang, ada trap juga. Ripo akankah memakan trap tersebut? Enggak ternyata. Belum. Cuma balik lagi sekarang Ripo yang tadi pede banget di bottom sudah mulai pindah ke midnya. Cuman Matt di sini benar-benar selalu mengeluarkan Breakfast Warrior mau bagaimanapun kondisinya. Karena mengingat dia juga seorang fighter, sustainability yang lumayan besar dan juga damage yang lumayan besar udah oke lah untuk solo sendiri. Cuman key-nya lagi menunggu mangsanya. Ini harus hati-hati sama Lapo juga, BOD baru selesai. Hmm. Dan ini bakal sakit banget sih dia. Untuk bisa mengeksekusi semua pemain dari Onyx Esports kalau coba untuk melakukan team fight, apalagi untuk team fight besar. Yap. Karena kalau sampai masuk di areanya dia lagi nge-swing pedangnya. Wih, darahnya udah satu dapatnya cepat, yang kedua pasti besar banget untuk burstnya. Wah, ini Brute for Armor sekarang dimiliki oleh Sans. Lalu dia mengarah lagi ke arah Hunter Strike nih. Betul. Kayaknya langsung mau ke Hunter Strike terlebih dahulu, Hunter. baru nanti ke item-item yang berikutnya. Karena mereka udah mendapatkan kabar kalau Lordnya udah mulai dicolek, sedikit lagi SP tersisa dan seperti itu. Hey, Hampir! Ya aja. ampun. Untung Lordnya masih bisa diambil oleh Brans. Andai tadi flame shot tersebut bisa mencuri itu Lord, Wah. buset dah. Sepersian detik ya tadi ya. Kagak ngerti lagi Ininya kita tuh ya. Gapnya. Aduh, cuma kalau kita lihat lagi di mid lane-nya sekarang Zan, Drian dan juga Kiboy bener-bener ngumpul terus nggak mau lagi terjadinya ada sebuah ganking karena melihat dari hitungan kill dari seorang Onyx Esports baru bisa tumbangin 3 kali kepada Bigotan Alpha. Cuman kalau kita lihat bottomnya, Ripo lawan Bass lagi tapi ditendang aja seorang Bass ke belakang, flicker ke belakang masih bisa, tapi belum terjadi apa-apa, masih belum terbuka dari seorang Onyx. Dan untuk Bigotan Alpha chance tadi belum terlalu lebar. Itu coba lihat Ya, tuh itu cewek Rainbow yang berhasil didapatkan. Sementara KYY masih bisa kabur ke bagian belakang. Ini dia, udah ada satu Mountain Shocker terkena langsung karena 4 orang yang ada di bagian tengah, ditembak panahnya tapi untung gak kena. Udah ada pergerakan juga dari lapu-lapu di bagian atas mulai dikikit, tapi lapu-lapu jauh lebih kuat lagi, malah kupanya langsung balik karena udah gak kuat lagi dan Lordnya pun berhasil dihancur. Lord yang itu belum in hand, belum 12 menit, jadi masih bisa dibilang lembek ya, walaupun emang udah memberikan keuntungan. Yang dimana ada Bigotan Alpha sudah mengambil 2 turret yang ada di mid dan juga di bottomnya. Seenggaknya itu udah nambahin pundi uang mereka. Ini Ripo bener-bener di bagian bawah juga. Ya wes, ayo sini berantem lagi, ayo sini tarik piring sama gua gitu lah. Iya, yang satunya Tarik piring muter terus ya kan. Muter aja baik berdua gitu, yang satu tarik piring, yang satu nggak tahu nari apa, muter baik juga tuh. Aduh. Cuman kalau ngelihat ya Om Awan, dengan posisi seperti ini, apa yang harus dilakukan sama Bigotan Alpha untuk bisa menang dan juga Onyx Esports? Gua rasa dari Bigetron mereka tinggal keep pressure aja. Oke. Keep pressure nunggu untuk Lord yang berikutnya untuk bisa maju. Kalau dari Onyx Esports, mengingat dari komposisi mereka yang butuh item, cari gold lebih santai, jangan sampai ke pick off dulu, terutama untuk Haritnya. Tapi kalau untuk late game, Untuk late game, gua rasa Onyx mereka punya chance punya chance. untuk bisa masuk. Apalagi tadi kalau kita lihat Rainbow bisa dikejar. Ini PN-nya sih tadi. Kenapa Rainbow-nya bisa gak ada yang cover gitu loh. Dan sampai semuanya bisa nempel di sebelah dari Rainbow. Karena kalau menurut gue juga tadi Bigotan Alpha sendiri, damage-nya hampir kebanyakan pendatang itu dari Rainbow kepada Onyx Esports. Benar, ya. benar. Jadi Rainbow ini Dengan akan bad menjadi face-nya. target man dari Onyx Esports. Iya. Kalau mereka bisa dapetin Rainbow, gua rasa Onyx Esports mereka akan langsung bisa membalikan keadaan. Cepat. Yap. Cepet banget. Damage-nya emang nyolek-nyolek doang ya Om ya. Tapi sakit. Coleknya sih separuh HP tadi kalau kita Iya. lihat Itu yang bukan colek ya. itu Harit tuh udah semper langsung. Bukan colek tapi ini congkel, Pak. Itu kagak tahu, the next level hero ngepok jatuhnya, Pak. Ngepoknya itu ngebers jadinya Wah, jatuhnya. itu sih bukan ngepok lagi. Ini Apa, kayak Pak? lu tepok pundak bukan. Bukan. Lu tepok pundak patah pundaknya. Iya. Terima kasih langsung ya, Pak. Ngepok. Capek gitu kalau ngelihat Cecilian apalagi di menit segini. Kalau sampai ini nanti dibawa ke menit kayak 30 lagi. Waduh. Buset, Ceciliannya kagak tahu dah tuh. Kagak tahu kita jadi Nggak apaan tahu, tuh. Nggak tahu. Karena mungkin bisa 1 kali hit nggak sih dari Ceciliana kalau udah late game. Cuman kalau kita lihat sekarang di daerah Purple Buff-nya, seorang Rainbow maju lagi ke depan, masih belum ada bad fish yang keluar. Sansa, pedih banget, langsung setengah darah aja. Dari seorang Sans, dari sekali bad fish-nya seorang Rainbow. Ada Rainbow di bagian bawah juga masih mengclear aja karena 1 wave minion, sementara Balmon masih berjaga juga, dia nggak membolehkan untuk Uranus masuk ke dalam area pertahanan yang dia miliki. Ya kalau Uranus masuk, mungkin salah satu caranya untuk numbangin cuma dari Sans nggak sih Om? Iya. Karena dari damage yang lain agak sulit untuk menumbangin. Ada seorang Kagura Rico. sebenarnya, masih ada Drian, masih ada Kagura dengan burst damage-nya, masih ada Boots yang jangan dilupakan sih. Yap. Boots ini penting banget untuk bisa membuat pemain BTR kayak off guard. Kayak mereka salah kalkulasi,
Kayak mereka terlalu maksa buat maju, Dia bisa ngejar. dia bisa masuk. Betul. Dia bisa masuk, bahkan apabila ada satu player yang berhasil kabur, ya udah Balmond adalah kuncinya. Cus, kejar gitu. Betul. Mau kemana juga kecium tuh sama dia tuh. Nah ngomongin masalah kuncinya, dari tadi Boots ini Balmonda hanya muter-muter. Little counternya dari tadi belum kelihatan nih. Merhatiin nggak? Kelihatan di awal-awal. Iya di Di awal-awal awal. belum kelihatan, cuma di midnya udah jarang kelihatan dari little counternya seorang Boots. Benar, karena agak susah buat masuk juga ya. Ada Sicilian, ada Sangin Glow. Iya, Jadi dan kalau sampai kita dia- lihat, hampir aja tadi keambil sama Mountain Soccer-nya seorang Beras. Cuman kalau kita lihat key-nya mulai digigit pelan-pelan, ada Lord yang diambil sama Wickton Alpha sekarang menit 15. Yang berarti sekarang Lordnya sudah ter-enhance. Yap, Lordnya berhasil diambil oleh Bigatron Alpha. Oke. Oke, kita lihat aja seperti apa Bigatron Alpha dengan satu bantuan dari satu Lord yang pastinya udah di-enhance begitu cepatnya. Tapi untuk sekarang, purple buff-nya udah mulai diberikan terhadap Harit. Ya, cuma kalau kita lihat sekarang Ripo masih aja stay di bottom lane, belum mau lepas lininya. Sementara kalau kita lihat dari Lordnya balik lagi ke top lane, masih jalan-jalan aja. Cuman midnya sekarang sudah diambil sama seorang Wickton Alpha. Masih sedikit lagi tarat yang ada dari Onyx Esports. Lordnya udah masuk ngancurin tarat yang ada di top lane milik Onyx Esports. Onyx Esports harus bisa bertahan, kalau enggak Lordnya bakal ngabisin dan Lordnya sudah meninggal. Iya, untungnya Lordnya pun udah langsung berhasil dihilangkan begitu aja. Tapi ada satu yang tetap ada Aduh, bagian wah, tengah, udah ada beberapa fighter dari cepat dia langsung lompat ke bagian depan. Pertempuran udah mulai pecah, sedikit lagi XP tersisa. Bahkan Balmond untuk kali ini gak kuat lagi. Harit yang pun menjadi korban kedua double kill didapatkan oleh Isansin. Tapi Popele Kupanya berhasil untuk balik ke bagian dalam dan wave-nya terbuka. Wave-nya begitu bisa mengantarkan kemenangan untuk Bigatron Alpha ada saja. Jadi Onyx Esports belum bisa untuk mempertahankan besaran mereka. Tapi untuk kali ini Popele Kupanya pun jauh untuk menjadi korban berikutnya. Sementara San harus mundur ke bagian belakang dan kemenangan hadir untuk Bigatron Alpha.